Duka itu teramat tragis merajam dengan cara teramat miris. Sandi Permana, sang legenda layar kaca, direnggut maut dengan tubuh berlumur darah akibat luka tusukan di beberapa bagian tubuh yang cukup mengerikan. Tragedi berdarah pada Minggu pagi kemarin yang menoreh pilu untuk sang istri Ade Indrayani. Sang suami pergi tanpa pesan serta ucapan selamat jalan. Bahkan seperti apa dan bagaimana sang suami sampai bersimbah darah pun Ade Indrayani belum tahu cerita detail dan jelasnya. Bagaimanapun kala tragedi itu terjadi, dirinya sedang berada di tempat tidur, hanya sempat melihat sang suami keluar rumah. Karena posisi saya masih tidur, saya lihat di CCTV dia itu keluar dari rumah tuh 6:30. Ya, jam 6:30 itu dia keluar rumah mengantar makan ayam. Terus jam 7 lewat itu saya lihat lagi dia masih arah pulang pakai motor listrik, nganterin barang gitu. Terus jam 7 mungkin dari 7 lewatan 20-an gitu balik lagi ke sana, mungkin pas kejadiannya itu, karena kan pas kejadiannya kan 7.30. Itu jam 7:30 itu saya dibangunin, diinfoin katanya suruh ke rumah sakit. Nah, saya tanya kenapa, ya katanya suami saya jatuh, bilangnya begitu. Jadi pas saya saat keluar rumah saya lihat kok motor listrik suami saya yang pakai penuh darah. Jadi pas sampai di rumah sakit saya lihat suami saya terbaring itu penuh darah. Saat dilakukan olah TKP, di tubuh korban terdapat perlukaan di bagian kepala bagian kiri 3 cm, lebarnya 1 cm. Kemudian perlukaan di leher kiri belakang telinga, panjangnya 4 cm. Kemudian goresan sepanjang 3 cm. Dan adanya luka di pipi kiri dan juga luka robek di perut kiri. Tragedi kematian sang legenda yang getarkan publik lewat peran dalam serial kolosal Mak Lampir menoreh perih yang pedih untuk sang istri lantaran Sandi menghembuskan nafas terakhir di pangkuannya. Betapa inilah detik-detik paling menguras air mata serta menyayat batin Ade Indriani. Saya ajak bicara, dia respon, saya bilang kuat ya, dia bilang iya. Tapi pas menuju karena di rumah sakit Harapan Mulia itu katanya tidak ada alat, jadi dirujuk ke rumah sakit umum Cilengsi. Jadi dalam perjalanan rumah sakit umum Cilengsi itu, pada saat di jalanan itu dia meninggal di pelukan saya. Simpang siurnya sih begitu. Namanya ya emang kita nggak ada yang tahu sama sekali kejadiannya bagaimana. Kalau untuk aktivitas pelaku sendiri, dia pekerjaannya sebagai apa? Pelaku kru. Kalau pas kejadian itu saya sudah ketemu sama suami saya itu di rumah sakit, dia cuma responnya saya bilang kuat, dia cuma ngangguk aja. Cuma nggak bisa ngomong. Saya tanya siapa pelakunya, dia nggak bisa jawab karena napasnya sudah setengah-setengah gitu. Ya, 4 saksi itu antara lain seorang ibu yang melihat korban itu dengan ada satu saksi diduga sedang berkelahi. Kemudian yang sedang berkelahi dengan korban itu melotot dan akhirnya pergi. Kemudian saksi kedua
itu adalah istri dari orang yang berkelahi dengan korban. Kemudian seorang security juga diambil keterangan, dan yang terakhir ada tetangga korban. Sang pelaku yang notabene adalah tetangganya sendiri hilang tanpa jejak. Sementara keluarga Sandi terbelenggu duka yang begitu pedih. Air mata sang istri telah habis, tangisnya pun telah luruh, namun wajah sendu yang pilu siratkan betapa kata ikhlas sulit untuk diucapkan. Pun memaafkan sang pelaku bukan berat atau tak sanggup, tapi luka batin masih basah apalagi ketika menapak tilas kejadian 3 minggu silam. Kala sang pelaku dengan sorot mata penuh amarah bercampur kebencian menatap dirinya ketika ditegur. Sorotan mata yang siratkan dendam dari sang pelaku inilah yang mungkin juga dialami sang suami ketika cekcok hingga berujung pada aksi kejinan kejam dari sang pelaku kepada Sandi Permana. Kalau sebelumnya sih memang ada 3 mingguan yang lalu itu saya lewat depan rumahnya, itu dia lagi mangkas pohon ya, tapi pas saya lewat itu dia mangkas pohonnya kayak dengan brutal banget ya. Jadi pas dia lagi mangkas, saya tegur, tapi saya tegurnya itu kan sembari saya jalan karena saya takut, karena dia pegang senjata tajam, terus di belakang kan ada anak saya, jadi saya sembari jalan ngomongnya pelan-pelan dong, nanti kalau kena saya, anak saya atau orang, saya bilang gitu kan, gimana, terus dia melototin saya. Saya pikir juga kejadiannya mungkin sama seperti suami saya, karena kan infonya si pelaku juga pagi-pagi di minggu kemarin dia lagi pangkas pohonnya. Mungkin kejadiannya juga sama seperti saya, mungkin suami saya negur juga, mungkin karena dia terlalu kenceng nebas pohonnya, mungkin suami saya negur pelan-pelan atau apa, dia nggak terima kali ya, jadinya ya mungkin langsung adu cekcok di situ. Harapan saya kepada pelaku, mendingan Pak segera serahkan diri Anda. Bagaimanapun juga Anda pasti akan dihantui oleh rasa kebersalahan. Ya, saya harapkan Anda segera menyerahkan diri. Denting yang berbunyi dari dinding kamarku. Dan teruntuk sang pelaku yang kabur, sampai kapan berada dalam persembunyian? Bagaimanapun aparat telah melacak, sebaiknya serahkan diri dan terima konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan. Meski begitu, tetap saja tak bisa menyembuhkan luka hati Ade atas kehilangan suami tercinta. Bagaimanapun, kini dirinya menjadi orang tua tunggal, berjuang keras untuk menjaga ketiga buah hati yang masih kecil. Yang paling besar itu umurnya 6 tahun, yang nomor 2 itu 3 tahun, yang nomor 3 itu 2 tahun. Ya berharap ya semoga pelakunya cepat ditemukan ya. Dan jika pun dia juga nonton semua media, pasti dia nonton, tolonglah serahin diri gitu, tanggung jawab dengan apa yang udah dia lakukan. Semoga dia dihukum dengan seberat-beratnya ya, seadil-adilnya, dengan atas apa yang terjadi sama suami saya. Seperti itu rasa hatiku saat